Oke, baik. Buat nomor 3, diketahui ada reaksi 2Al tambah 3MnO tambah menjadi Al2O3 tambah 3Mn. Jadi cara pengerjaannya bakal ada di sebelah kanan sini ya, mungkin belum kelihatan. Ini udah baru. Oke, jadi ada 2Al tambah 3MnO jadi Al2O3 tambah 3Mn. Nah, jadi diketahui ada mixture 100 gram Al sama 200 gram MnO. Dari dua ini tuh kita bakal tahu nih adanya yang menjadi eksesif dan ada yang menjadi sisa. Ada yang menjadi eksesif dan ada juga yang menjadi limiting reaktannya. Nah, cara kita nentuin limiting reaktan sama eksesif dari mana gitu kan. Nah, yang pertama ini mungkin yang paling gampang dulu nih ya. Kita cari molnya dulu dari masing-masing substratnya. Substratnya kan ada Al sama MnO. Nah, substrat buat mol, substrat pertama mol dari Al itu diketahui ada gram 100 gram Al dibagi sama MR-nya dari Al. MR Al itu 27 ya, 27 gram per mol. Nah, ini kita coret-coret. Nah, nanti hasilnya bakal jadi 3,703 mol. Nah, terus kita hitung molaritas dari kita hitung mol dari MnO. MnO itu ada dikasih tahu 200 gram dibagi dengan MR-nya. MR MnO itu berarti kira-kira 55 tambah 16 ya. 55 tambah 16 itu 1. Ya, pokoknya 55 tambah 16. Ini kalau dihitung-hitung nanti hasilnya bakal jadi kira-kira 2,18. Oke. Jadi step 1 udah tahu ya kira-kira menghitung mol dari reaktan. Nah, setelah kita tahu mol dari reaktan ini, kita mencari mol dari salah satu produknya untuk mengetahui yang mana menjadi limiting, yang mana menjadi eksesif. Nah, step 2 berarti kita tahu mol dari produk. Produknya di sini kan kita mengetahui ada Al2O3 sama 3Mn. Kita pilih salah satu aja untuk mencari molnya lewat perbandingan koefisien. Mungkin biar gampang pakai yang Al2O3 aja ya. Jadi kalau misalnya cari mol Al2O3 dari Al, 1/2 dikali sama mol Al. Sedangkan dari mol Al2O3 dari MnO itu 1/3 kali mol Al2O3. Nah, pertama mungkin begini aja. Tulisnya NaL2O3 dari MnO. Dari Al dulu deh ya, biar molnya dari Al itu berarti 1/2 kali mol Al. Apa ya? Setengah kali pembuahannya dulu. Hasilnya 1,8515. Lalu yang kedua mencari mol Al2O3 dari MnO. Pakai perbandingan koefisien berarti 1/3 kali 2,186. Nah, itu kira-kira 0,9389. Nah, udah dapat mol dari produknya, kita bisa tahu yang mana yang jadi limiting reaktan, yang mana jadi eksesif reaktan. Ya, tahunya dari mana? Kita lihat dari produknya ini. Buat produk yang pertama, dari Al2O3 dari perhitungan dari Al, terlihat bahwa dia itu lebih besar daripada perhitungan dengan MnO. Nah, mol yang lebih besar ini menandakan bahwa dia adalah reaktan yang eksesif
eksesif. Nah, ini yang lebih kecil ini yang namanya limiting reactant. Nah, kalau udah tahu yang mana eksesif yang mana limiting ini bakal jadi titik tumpu kita dalam mencari produk-produk yang lain gitu kan. Karena eksesif ini kan molnya berlebih gitu kan. Mol yang berlebih ini bisa mempengaruhi jumlah massa dari yang lainnya. Nah, karena limiting ini dia menjadi perbandingan yang lebih cocok dalam menghitung mol dari setiap substansi yang ada di sini, baik dari produk maupun baik dari reaktan. Nah, dari sini kan dia ditanya which initial substance remain in the excess and how much. Berarti kita nyarinya itu mol dari substance dari reaktannya aja gitu, karena itu kan initial substance. Berarti kita udah tahu mol dari MnO, yang limiting reaktannya itu MnO. Nah, ya udah kita cari aja deh mol AL-nya. Jadi mol AL-nya itu berarti kita dapatnya dari perbandingan koefisien dari MnO dengan AL gitu. Step 3 berarti kita cari mol AL dari limiting reaktan. Limiting reaktannya udah ketemu kan yang MnO, eksesifnya yang AL. Berarti pakai perbandingan koefisien yaitu 2/3 kali mol MnO gitu. Berarti NaL dari MnO sama dengan 2/3 kali 1,8. Kira-kira ini bakal jadi 1,8773. Nah, udah dapat mol asli dari AL ini, kita bisa konversi ke massa untuk menjawab pertanyaannya. Massa AL berarti kan dia N kali MR kan, atau AR. Berarti kira-kira 1,8773 kali 27 sama dengan 50,688. Oke. Nah, jadi kan kita udah tahu nih massa asli dari AL ini kalau misalnya dia bereaksi. Nah, kalau kita mau tahu berapa excessive remain in the excess, ya berarti kita dari mixture awalnya ini, 100 gramnya ini, dikurangin sama massa yang ini gitu. Excessive mixture itu berarti dia 100 gram kurangin 50,688 gram sama dengan 49,312 gram. Nah, ini hasilnya berarti tuh. Berarti udah ketemu kan. Saya lanjut ke nomor 4 berarti. 40 ml H2O4 dititrasikan dengan 0,215 molar NaOH. 35,26 ml basa was required to exactly neutralize H2SO4. Nah, berapa konsentrasi dari asidnya? Ya udah, kita langsung kerjain aja dari diketahui, yaitu titrasi dari H2SO4 dengan NaOH. Reaksinya itu kalau misalnya H2SO4 dengan NaOH itu bakal jadi H2SO4 NaOH Na2SO4 tambah H2O. Dari sini kita lihat dulu nih mana yang bisa disetarakan. Nah, berarti NaOH-nya berarti ya, jadi 2 gitu. Nah, diketahui di soalnya itu H2SO4-nya 40 mili. Terus NaOH-nya 0,215 molar. Nah, terus dikasih tahu nih 35,26 basa was required to exactly neutralize H2SO4. Nah, bahasanya ini maksudnya itu lihat dari sini kan, bisa diketahui bahwa H2SO4 itu kan commonly diketahui sebagai asam kuat kan, dan NaOH itu basa kuat. Nah, berarti kita bisa asumsi bahwa 35,26 ml ini termasuk dari volume dari NaOH gitu.
seperti ini 35,26. Nah, yang ditanya itu berapa mili H2SO4 yang dibutuhkan gitu. Nah, ini pakai rumus ini aja sih, rumus konversi molaritas ke mol ya. Jadi rumusnya itu gram atau massa ya, massa dalam gram dibagi dengan massa relatif atau massa molar dikali 100 kali 1000 dibagi volume. Volumenya itu dalam mililiter gitu. Berarti kita langsung masukin aja ya. Pertama itu cari mol dari NaOH-nya dulu gitu. NaOH. Nah, ini tuh maksudnya rumusnya ini M ya. M sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. Gitu. Molaritas sama gram per mr kali 1000 per volume. Nah, gram per mr kan berarti N ya. Berarti kita kalau cari N dari NaOH ini, kita masukin aja ke persamaannya. 0,215 molar sama dengan masanya ini masanya ini kita nggak tahu. Kita langsung asumsi ini dengan molar, dengan N aja kali 1000 dibagi dengan 35,26 ml. Jadi N-nya itu 0,215 kali 35,26 1000 sama dengan kira-kira 7,5 kali 3. Nah, udah dapet mol dari NaOH ini, kita bisa cari mol buat H2SO4 ini dengan perbandingan koefisien itu 2N4. Diketahui di sini koefisiennya H2SO4 itu 1, NaOH-nya 2, dan mol dari NaOH itu 7,5 kali 10/3. Berarti mol dari H2SO4 itu 1/2 kali 7,5 kali 10/3. H2SO4 setengah kali 7,5 kali 10/3. Mungkin kira-kira itu berapa ya? Berarti 3,75 kali 10/3 mol. Nah, udah dapat mol dari H2SO4, kita bisa cari deh konsentrasi dari H2SO4 itu berapa. Lewat rumus ini lagi, molaritas tadi lagi gitu. Kita convert lagi. Nah, berarti molaritas H2SO4 itu sama dengan 3,75 kali 10/3 mol dibagi sama volume dari H2SO4, berarti 40 ml. Gitu. Berarti molaritasnya itu kira-kira hasilnya 93,75. Oh ya, ini kali 1000 ya, jangan lupa. Sorry. Kali 1000 bagi 4. Sama dengan 93,75 kali 10/3. Nah, dapat deh jawabannya. Jawabannya segitu. Oke, lanjut ke nomor 5. Diketahui 500 cm3 of gas LSTP beratnya 0,5 per gram. Komposisi dari gas itu 92,24% C dan 7,76% H. Apa rumus molekulnya gitu kan? Ya, kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui volume dalam C43 sama dengan 500 cm. Ini kalau biar gampangnya, kalian harus ingat kalau 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Nah, berarti untuk ubah ke desimeter pangkat 3 atau ke liter ini 500-nya dikali 1/3. Berarti ini sama dengan 0,5 liter. Gitu. Jadi karena kan dari yang paling umum digunakan dalam STP itu volumenya dalam liter kan. Jadi ingat aja kalau misalnya dalam C43 dikali 1/3 aja. Dapat 0,5 liter, beratnya 0,581 gram.
Terus persen C-nya itu 92,24%. Persen H-nya 7,76%. Nah, ditanya rumus molekul. Nah, karena ini pakai STP, ini kita langsung cari molnya aja gitu. Dari dari rumus STP itu molnya itu dari CXHY-nya ini gitu. Molekul itu pasti dalam rumus CXHY gitu kan. Karena diketahui cuma C sama H gitu kan. Entah X-nya berapa, Y-nya berapa gitu kan. Berarti kita cari dulu nih N dari molekul ini, N dari CXHY ini berapa. Tuh. Untuk cari N dari CXHY kita pakai rumus volume dalam STP, yaitu volume sama dengan N kali 22,4. Kalau STP itu berarti dia dalam 0 derajat Celcius. Sedangkan kalau dalam RTP itu biasanya dalam 25 gitu. Ini VSTP. Derajat Celcius. Kalau VRTP itu N kali 24,4. Ini 25 derajat Celcius. Karena diketahuinya itu STP, berarti kita langsung pakai rumus VSTP aja. Ya udah, untuk mencari NCXHY berarti sama dengan 22,4 dibagi sama volume totalnya. Volumenya di sini ketahui 0,5 liter. Gitu. Berarti volumenya itu kebalik. Sorry. N-nya berarti V STP bagi 22,4 sama dengan 0,5 liter dibagi 22,4. Berarti ini hasilnya kira-kira 0,00232 mol. Nah, udah dapat molnya ini, kita ubah dari molnya ini ke mR lewat rumus mol biasanya yang gram per mR itu, ya kan? Nah, rumus N kan gram per mR, berarti mR sama dengan gram atau massa dibagi dengan N. Kenapa kita harus cari mR-nya? Karena dari mR-nya ini kita bisa hitung-hitung dari berapa persentase yang bakal masuk ke ARC, berapa persentase yang masuk ke ARH. Dari ARC ini kita bentar bisa kalkulasi berapa jumlah C-nya, berapa jumlah H-nya yang bakal dibutuhkan. Tuh. Berarti kita langsung hitung aja ya, MR dari CXHY ini. Oke. Sama dengan massa dari CXHY dibagi dengan M. Masanya ini kan diketahui di sini berapa? 0,581 gram kan. Jadi kita langsung masukin aja, berarti 0,581 dibagi dengan molnya. Molnya itu tadi 0,002232. Nah, ini kalau dihitung-hitung ntar kira-kira 26 gram. 26 gram per mol. Nah, dari 26 ini baru deh kita kali dengan persentase C sama H-nya. Gitu. 3 MR kali persen. Untuk C, persen C kali MR itu kira-kira 9 berapa tadi persen C-nya ya? 92,24 ya. 92,24 persen atau dibagi 100 saja biar gampang. Dibagi 100 kali 26. Ini kira-kira hasilnya 23,9 berapa gitu lah ya. Nah, kalau untuk persen H kali MR berarti ini 7,76 bagi 100 kali 26 gitu. Ini hasilnya sekitar 2,01. Nah, kalau kalian lihat di tabel periodik, C itu kan dia HR-nya 12 kan. Ya udah, berarti jumlah C-nya itu dari MR total ini dibagi dengan ARC-nya. Berarti ini 24 dibagi dengan 12. Jumlah X-nya ini X.
persen R bagi persen C kali MR bagi AR C 23,9 dibagi 12, mungkin ini kita ubah jadi 24 aja ya gitu, jadi sekitar 2an gitu. Buat Y nya itu ntar dia berarti persen H kali MR dibagi ARH, itu ya 2 dibagi 1 gitu. Jadi hasilnya itu 2. Nah, udah dapat XY nya, rumus molekulnya sama dengan C2H2 gitu. Atau etena ya, etena C2H2 gitu.